kehadiran saya sebagai pengacara Pak Sunan Kalijaga ditunjuk secara lisan ya, surat kuasa. Selamat malam. Perhatian pengumuman ditujukan kepada tiga fungsi agar melaksanakan apel di halaman Mapolres. Perhatian kembali ditujukan kepada tiga fungsi agar melaksanakan apel di halaman Mapolres. Terima kasih. Ya, jadi ini rombongan dari Bang Sunan juga udah hadir sini. Bentar lagi nyampe sini. Prinsipnya bahwa malam ini kita akan buka LP. Ya, karena yang tadi kegaduhan yang terjadi setelah agenda debat. Ini acara setelah agenda debat. Bang Sunan itu sudah bersalaman dengan Bang Fahmi, mau datang bersalaman dengan si Pak Anus ya, Pak Julianus itu. Tapi tiba-tiba ada timnya Pak Julianus itu yang orang tua yang baju melakukan touching, artinya sentuhan, mendorong Bang Sunan. Di situ pemicunya. Lalu terjadi dorong-mendorong, akhirnya Bang Sunan merasa bahwa ternyata ada tangan yang secara mendadak itu mendarat di rahangnya beliau, akhirnya semakin ricuh di situ. Termasuk BRB juga karena kericuan ini, dampaknya juga kukunya lepas itu. Termasuk Ayu Aulia juga. Jadi memang harusnya kejadian tidak terjadi. Kita semua yang hadir itu adalah sebagai advokat, harusnya menjunjung tinggi harkat dan martabat advokat itu sendiri. Tidak boleh melakukan kegaduhan yang justru ini presiden buruk ya kalau menurut saya. Tetapi karena ini urusannya pidana, urusannya ada korban, sehingga memang harus ada penegakan hukum. Kan begitu. Pak, tadi kan kata Abang dilaporkan ada 2 orang. Kan salah satunya tadi yang menonjol Bang Sunan, satu lagi siapa? Intinya lebih dari 1 orang. Intinya lebih dari 1 orang. Nanti soal nama-namanya nanti kita verifikasi. Kalau lebih dari 1 orang berarti 170 Junto 351 yang kita akan laporkan. Nanti kita akan bicara dengan pihak penyidik supaya segera ditangani. Karena kegaduhan ini harus ada penegakan hukum, kan begitu. Itu bisa ditegaskan yang Bang Sunan itu ada di pihak sebelah ya Bang? Ya artinya yang hadir di situ kan harusnya diundang ya. Karena kami tidak bawa mereka. Artinya kan pihak mana kita tidak tahu. Artinya bukan dari pihak kita. Karena kita datang kan diundang resmi. Pertanyaan saya kenapa mereka datang ada yang diundang, tapi kok orang ini kan tidak diundang. Dia siapa? Pengacara bukan? Kan mahasiswa diundang secara resmi dari TV One. Tapi kan yang lain-lain yang hadir itu diundang nggak gitu. Kan kita kan hadir itu karena diundang. Kalau dari Ayu Aulia dan juga Berbi, kekerasannya sejauh mana? Sebenarnya bukan ini ya, korban juga ya. Karena dampak dari itu akhirnya mereka mengalami luka-luka juga. Berarti kena pukul atau gimana? Bukan kena pukul, mungkin karena hentakan, injakan dan lain sebagainya. Nanti dilihatlah, bukan kalau dipukul sih enggak. Tapi karena begitu ramai orang, kegaduhan terjadi, mungkin Berbi waktu jalan ke sana juga akhirnya kena injak. Ayu pun akhirnya ada memar lah. Gitu. Jadi BRB sama Ayu Aulia juga? Mereka satu sebagai korban juga sebagai saksi. Cukup ya? Malam hari ini kan tanggal 12, tapi LP-nya terbentuk di 00 sekian, jadi tanggal 13 ya. Bahwa malam ini kami bersama korbannya 2 orang, Bang Sunan Kalijaga dan Mbak Berbi sendiri, bahwa kejadian yang tadi di TV One berimbasnya di laporan polisi. Kenapa demikian? Memang harus ada penegakan hukum, karena sebenarnya di ruang itu adalah ruang untuk berdebat hukum, bukan ruang untuk bertinju. Kami sendiri di situ tidak ada gerakan apa-apa, bahkan Bang Sunan pun tidak ada gerakan masalah apa-apa. Karena kejadian ini sudah masuk ke ranah hukum, ranah pidana, dan motifnya jelas. Ingat ya, motif dari kejadian jelas. 1, di situ ada pengacaranya yang kita laporkan tuh pengacara RG, ya. Dan itu motifnya memang RG saat ini kan memang lagi ada persoalan dengan Dr. Oki. Dan juga motif satu lagi yang diduga melakukan pemukulan tersebut, itu juga motifnya dia pengacaranya si Andreas. Yang mana ada bermasalah hukum juga dengan Dr. Samira, klien kita. Jadi motif jelas. Dan yang kedua, bahwa dari semua video dan juga nanti pihak kepolisian akan mengambil CCTV yang ada di TV One, artinya semuanya akan terang benderang, ya. Kenapa ada terjadi penyerangan tersebut kepada Bang Sunan Kalijaga? Saya mau sampaikan bahwa hari ini LP sudah terbentuk, ya. Nomor LP dan pasalnya adalah pasal 170, pasal 170, pasal 351 dan pasal 335. Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Silakan nanti dijelaskan. Ya, nomor LP B2978 garing 8 Romawi 2025 SPKT Polres Metro Jaksel garing Polda Metro Jaya. Seperti itu.
Ya, jadi kami sampaikan bahwa saudara sudah melakukan tindakan yang seharusnya sebagai lawyer tidak dilakukan. Ya, saudara sudah melakukan itu. Artinya jangan sampai apa yang saudara lakukan bisa berbalik kepada saudara sendiri. Bahwa Pak Sunan Kalijaga bukan berdiri sendiri. Beliau ada tim, beliau juga ada keluarga dan lain sebagainya. Ketika Anda melakukan tindakan fisik, berawal dari salah satu pengacara RG yang melakukan touching, dorongan itu pemicunya di situ. Lalu ada yang memang melakukan gerakan di mana ada tangannya yang memang mendarat pukulan di pipi kiri pipi kiri beliau. Jadi kami juga tidak tinggal diam. Kami kasih tahu. Nanti soal pelapor nanti akan dijelaskan sama. Kami tidak tinggal diam, ya. Saudara dimanapun dengar baik-baik. Kami tidak tinggal diam. Kami minta penegakan hukum segera dilakukan, ya. Karena kami pun bukan berdiri sendiri. Ya, saya hanya imbau saja, Anda sebagai pengacara harusnya tahu etika dan tahu hukum. Tidak boleh melakukan hal-hal yang sebenarnya itu adalah perbuatan melawan hukum. Apalagi ini kriminal, pidana. Ya, dan ini juga sudah kami laporkan, bahkan sudah langsung ke Pak Kapolres. Kasat juga tadi sudah kami sampaikan juga bahwa ini adalah kasus yang harus segera ditindaklanjuti segera. Kenapa? Karena yang pelakunya itu bukan orang kampung, orang yang tidak sekolah. Ini orang profesional. Tapi tidak diundang ya? Tapi ada memang tidak diundang. Ini yang saya mau sampaikan kepada kalian semua. Nanti soal pelaku silakan. Terlapornya, Cik. Untuk terlapor kita melaporkan yang sudah ada namanya adalah Saudara Inov Traka Putra Kagan, dan Saudara Inov ini juga tadi sudah membuat surat pernyataan dan permintaan maaf kepada klien kami. Yang kedua Saudara Suryo Bakti Batubara, dan nanti juga dari dua itu kita kembangkan juga ada dan kawan-kawan ya. Nanti itu dalam proses penyelidikan nantinya bisa dikembangkan lagi seperti itu. Apakah ada dugaan lawyer berinisial S juga ikut memukul atau melakukan juga dengannya ya? Untuk saat ini kami melaporkan dua ya. Tapi di situ kan kita juga ada DKK yang nantinya dalam proses penyelidikan bisa nanti dikembangkan oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan seperti itu. Artinya saudara berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, ingat baik-baik, berani berbuat, bertanggung jawab secara hukum dan di luar hukum. Kami minta penegakan hukum segera dilakukan. Karena kami juga tidak mungkin tinggal diam melihat Bang Sunan Kalijaga, tim kami, ketua kami akan terjadi penyerangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang profesional yang berada di ruang debat, bukan ruang tinju. Itu model-model begitu kalau di ruang tinju, itu gua hajar satu kali itu pasti tumbang itu. Jadi model mereka ini bukan petarung, itu pengecut. Ya, saya kasih tahu pengecut. Kalau Anda berani, Anda bisa cari saya. Tapi saya sampaikan kepada saudara bahwa saudara saya sudah laporkan sebagai korban itu Bang Sunan Kalijaga, dan saya sebagai pengacaranya. Ada Pak Maci, ada juga Pak Marcel. Di sini juga ada korban. Dampak dari persoalan kegaduhan ini, akhirnya Berbi Kumalasari seorang advokat juga kena dampak. Ini kakinya coba. Tadi ini apa? Kuku terlepas sampai berdarah-darah. Darahnya banyak. Itu dampak dari kegaduhan yang terjadi. Yang dilakukan oleh orang profesional. Ya. Maka tadi Bang Sino sudah sampaikan, jangan bikin mafia deh, jangan mafia-mafia sama kita. Apalagi ada kekerasan seperti ini. Kami itu profesional, kami tidak lakukan pembalasan. Gerakan tangan aja nggak ada. Kami hanya menonton aja. Tapi ingat, bukan berarti kami diam. Ya. Mungkin nanti akan ada pertanyaan ya, karena itu kan rame, memang terekam di mungkin juga di sosial media. Bang Sunan setelah mendapatkan dorongan atau pemukulan, apa yang Bang Sunan lakukan? Ya, nomor satu, saya melakukan pembelaan diri. Pembelaan diri saya bentuknya seperti apa? Bentuk pembelaan diri saya adalah saya mencoba menghampiri si pelaku pemukulan maupun penyerangan terhadap saya. Saya cuma bertanya, kenapa Anda memukul saya? Kenapa Anda mau pukul saya? Ya, jadi itu menunjukkan bahwa saya bukan seorang pengecut. Habis kena pukul, habis didorong, terus saya pulang nangis. Bahkan saya menyatakan, ini bukan tempat nih berkelahi, ini bukan arena tinju, saya bilang. Kalian tuh advokat, bahkan sudah usianya di atas saya jauh ya, saya bilang. Kalian itu, ini kan tahu tempat debat. Ini bukan ruang tempat kita untuk bertinju atau berkelahi, saya bilang. Ya. Tapi lain cerita, kalau memang kalian menginginkan itu, ya jangan di sini juga, saya bilang. Kalau mau baku hantam, baku pukul, ya jangan di sini, saya bilang. Gitu loh. Jadi nanti akan terlihat juga mungkin di CCTV kenapa saya
lari sana lari sini karena saya pengen ketemu, pengen menanyakan sama si pelaku, kenapa Anda nyerang dorong saya, mau pukul saya. Lalu pelaku kedua, kenapa Anda pukul saya? Jadi itu upaya daripada bela diri saya. Saya tidak melakukan gerakan untuk memukul dia, saya tidak melakukan pemukulan terhadap mereka yang sudah menyerang saya. Itu. Bang Sunan, tadi sempat ada obrolan sedikit kalau sebelumnya Bang Sunan menghampiri pihak sebelah untuk salaman, kalau nggak salah. Memang kan etikanya setelah ruang debat itu etikanya adalah ya bersalaman ya. Datang satu-satu. Tadi setelah saya bersalaman dengan Bang Fahmi, lalu terekam jelas kok saya datang dengan jalan santai menghampiri kuasa hukum dari DRG. Ya, yang saya mau tanya, Abang ada masalah apa dengan saya? Abang keberatan di mana sama saya? Tadi di debat itu loh. Di debat, ya kan? Karena di akhir penutupan debat si Pak Anus ini kayak nggak terima sama saya gitu. Kamu nih gini dah. Makanya selesai debat, sudah selesai acara, ya saya namanya ya junior ya. Kalau saya lihat umur mungkin dia di atas saya. Saya sebagai junior saya nyamperin, Abang ada masalah apa? Abang ada keberatan apa sama saya? Nah baru kita omong begitu, lalu si pengacaranya DRG yang kayaknya paling tua ya, si terlapor ini menghampiri saya dan langsung dorong bahkan mau pukul saya. Ada gerakan mau mukul itu ya? Gerakan mukul depan mata saya, kok dia mau pukul saya begini. Lalu saya menghindar. Gitu. Artinya ya sangat saya sayangkan lah ya sebagai advokat, sebagai yang senior mungkin di atas kami, itu mencontohkan hal-hal seperti itu, melakukan penyerangan, melakukan pemukulan. Saya harus katakan bahwa ini para pelaku terlapor adalah berprofesi sebagai seorang advokat, yang dimana harusnya menjaga kita sesama rekan, ya, sesama profesi itu tidak melakukan upaya seperti itu. Makanya kami juga akan cari tahu mereka ini ya menginduk di organisasi mana. Apakah Pradi Bang Oto? Nanti saya lapor sama Bang Oto. Apakah di KAI Ibu Mia Lubis? Saya akan lapor bahwa ini orang-orang seperti ini tidak pantas. Ya, tidak pantas. Artinya mengemban sebagai seorang pengacara yang profesional gitu loh. Jadi pasti selain dari laporan polisi, nanti para kuasa hukum saya juga akan mencari tahu di mana dia organisasi tempat dia bernaung dan kami akan laporkan. Suratin resmi ya gitu loh. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih.